Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif akan mempresentasikan teknik analisis data kuantitatif parametrics. Nah, sebelum itu kami beranggotakan 4 orang, yaitu Wahyuni Dwi Putri, Fadila Sakinah, Zahratul Huba, dan Sri Indah. Saya akan menjelaskan definisi parametrics dalam metodologi penelitian kuantitatif. Nah, metodologi penelitian kuantitatif psikologi, istilah parametrics itu mengacu pada jenis analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang melibatkan parameter populasi. Analisis parametrik bergantung pada asumsi tentang distribusi data seperti distribusi normal dan menghasilkan estimasi parameter populasi berdasarkan sampel yang diambil. Karakteristik utama dari analisis parametrik dalam metodologi penelitian kuantitatif itu ada beberapa poin. Yang pertama, asumsi distribusi. Analisis parametrik berasumsi bahwa data yang diamati mengikuti distribusi tertentu, seringkali distribusi normal. Asumsi ini penting untuk menggunakan teknik statistik yang tepat seperti uji parametrik. Lalu yang kedua, ada parameter populasi. Analisis parametrik berfokus pada estimasi dan pengujian parameter populasi numerik yang menggambarkan karakteristik populasi seperti rata-rata atau perbedaan antara dua kelompok. Lalu yang ketiga ada uji hipotesis. Analisis parametrik digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang melibatkan parameter populasi. Misalnya, hipotesis tentang perbedaan rata-rata antara dua kelompok dapat diuji dengan menggunakan uji T parametrik. Lalu yang keempat ada estimasi. Metode parametrik juga digunakan untuk menghasilkan estimasi parameter populasi berdasarkan sampel yang diambil. Estimasi yang memberikan perkiraan angka yang mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa penggunaan analisis parametrik memerlukan pemenuhan asumsi yang tepat. Jika asumsi tidak terpenuhi, analisis non-parametrik dapat digunakan sebagai alternatif. Analisis non-parametrik tidak mengasumsikan distribusi data tertentu dan dapat digunakan ketika asumsi distribusi parametrik tidak terpenuhi atau ketika data bersifat ordinal atau dominal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu teknik analisis data kuantitatif parametrik yang umum digunakan dalam penelitian psikologi. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam analisis regresi, variabel independen digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Tujuan utama analisis regresi adalah untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan linear antara variabel independen dan dependen, serta untuk memperoleh persamaan matematis yang menggambarkan hubungan tersebut. Ada beberapa jenis analisis regresi yang umum digunakan dalam penelitian psikologi. Nah, 2 jenis yang paling umum adalah yang pertama, regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk mempelajari hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Dalam analisis regresi linear tersebut, kita mencari persamaan garis lurus yang terbaik memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Lalu yang kedua ada regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda melibatkan 2 atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mempelajari hubungan linear antara kombinasi variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis regresi linear berganda, kita mencari persamaan garis lurus yang paling baik memodelkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dalam analisis regresi, penting untuk melakukan uji asumsi seperti asumsi normalitas dan homoskedisitas untuk memastikan bahwa persyaratan analisis regresi terpenuhi. Selain itu, juga penting untuk mengevaluasi kebermaknaan statistik dan kekuatan prediktif dari model regresi yang dihasilkan. Analisis regresi dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara variabel-variabel dalam konteks psikologi. Hal ini dapat membantu peneliti untuk memprediksi atau menjelaskan variabel dependen dan memberikan wawasan yang berharga tentang faktor yang mempengaruhinya. Materi selanjutnya adalah uji kelayakan model. Tampilan data pada tabel berikut merupakan sebagian dari 75 data perusahaan yang telah dilakukan analisis. Nah, dari data tersebut dilakukan pengelompokan data yang kemudian akan dianalisis melalui uji kelayakan model dan data tersebut akan diolah ke dalam software SPSS. Nah, jadi data inilah hasil analisis dari data tabulasi untuk variabel penelitian size, leverage, dan ERC. ERC itu adalah independent variable. Oke, baik, selanjutnya itu ada uji normalitas data, yang artinya adalah data harus berdistribusi normal untuk variabel independen. Untuk menguji apakah data yang digunakan telah memenuhi asumsi tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan secara normal. Oke, selanjutnya itu ada uji multikolonialitas, adalah terjadinya korelasi atau hubungan yang hampir sempurna di antara variabel independen pada model yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi, di mana antaranya yaitu variabel independen. Adanya multikolonialitas menyebabkan suatu model regresi memiliki varian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. Multikolonialitas dapat diketahui dengan melihat nilai VIV atau variance influenciation factor, di mana jika nilai VIV di bawah 10 maka bisa dikatakan multikolonialitas yang terjadi tidak berbahaya atau lolos dari uji multikolonialitas tersebut. Selanjutnya, uji pengaruh kausalitas. Uji pengaruh kausalitas ini adalah uji pengaruh yang dilakukan terhadap hipotesis kausalitas yang dikembangkan dalam model persamaan regresi. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Autokorelasi dapat diartikan sebagai adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Nah, dalam kaitannya dengan asumsi metode kuadrat terkecil atau OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain. Sedangkan asumsi penting adalah tidak adanya hubungan antara residual satu dengan residual yang lain. Nah, pengujian autokorelasi ini dilakukan dengan menggunakan pengujian Durbin-Watson. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.